Salam Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun berada pagi hari ini. Kembali kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang merendahkan diri kita di bawah kaki salib Tuhan. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk kita merendahkan diri kita. Kita tunduk sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu di pagi hari ini Bapa, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk meninggikan Engkau. Dan kami mau beri hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyembah Engkau dan kami mau meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi
terus tinggal di dalam Engkau di pagi hari ini. Dan kami mau sembah Engkau karena Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Terima kasih Yesus. Ku dari awal katakan ku masuk ruang ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hatiku. kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang kudus.
Tuhan Engkau hadir di sana. Tuhan Engkau hadir di mana setiap jemaat yang beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami undang Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa pembukaan di pagi hari ini. Engkau Allah yang kudus, Engkau layak ditinggikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami datang, kami menyembah Engkau di pagi hari ini, karena Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah di dalam hidup kami. Kami bangga karena kami punya Tuhan yang hidup, yang masih memberikan kami kesempatan sampai pagi hari ini. Kami boleh menghampiri hadirat-Mu, tahta kekudusan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di pagi hari ini menjamah dan melawat setiap pribadi kami. Baik setiap kami yang ada di dalam rumah-Mu di pagi hari ini, baik setiap umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami bersama mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan, dalam memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan kuasa Roh-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah setiap pribadi kami, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami minta biar kuasa Roh-Mu yang kudus itu menguasai dan melingkupi hati dan pikiran kami, sehingga seluruh hidup kami Tuhan. Kami datang membawa dan kami persembahkan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Ambil alih dari awal, pertengahan hingga selesainya kami serahkan kepadamu. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapanmu itu menjadi sebuah puji-pujian kemenangan di dalam hidup kami. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Kami adalah orang-orang yang merdeka di atas setiap tantangan hidup kami Tuhan, di atas setiap sakit penyakit. Apapun yang menghalangi kami, itu tidak membatasi hidup kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap masalah, persoalan, sakit penyakit itu tidak dapat membatasi, menghalangi kami untuk menikmati hadirat-Mu bersama di dalam kekudusan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Satukan seluruh hati kami di dalam satu hati satu roh, untuk kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersorak-sorai. Kami siap untuk meninggikan Engkau di pagi hari ini. Dan biar Engkau saja yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan di dalam hidup kami. Kami buka ibadah raya kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Karena pada hari ini kita merayakan hari raya pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana semua umat percaya merayakan pencurahan Roh Kudus. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kita bersuka di dalam Tuhan, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang ada di sini saya mengajak untuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya, yes.
dulu kembali. Kita mau terus tinggal di dalam Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Saya mau mengajak kita semua jemaat dimanapun berada pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan Allah yang layak ditinggikan. Dia yang mengampuni segala dosa kita. Dia yang menyucikan kita. Sejauh timur dari barat, Dia menghapus setiap dosa kita. Dia membuang setiap pelanggaran kita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa.
kasih untuk kasih-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Pengampunan-Mu yang sungguh sangat besar terhadap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau bebaskan kami dari keterikatan dunia, keterikatan dosa yang membuat kami jauh daripada Engkau Bapa. Karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau datang menyelamatkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lalu setiap kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, yang menyelamatkan kami Bapa. Karena itu kami mau belajar terus, dan kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih mengajak jemaat Tuhan untuk kita persiapkan hati kita untuk isi dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari engkau menyanyikan satu pujian saat ku renungkan hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakan, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan.
itu Bapa, mari Engkau persiapkan setiap hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kepada hamba Tuhan dipersilakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, cinta-Mu Tuhan bagi kami, cinta yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, di minggu terakhir bulan Mei, kami kembali ada di rumah-Mu ya Tuhan, dengan sebuah kerinduan untuk meninggikan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas keajaiban Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Biar hati-Mu senang kami lakukan pujian, penyembahan kami naik sebagai satu rupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat tiba Tuhan, kami akan kembali belajar, diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari bersabda kepada kami semua, berapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini, dimanapun semua umat-Mu berada ya Tuhan, yang ikut menyaksikan ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan, mengikuti beribadah bersama-sama pada saat ini Tuhan. Terima kasih penghalang kuasa jahat yang ingin Tuhan mencuri kebenaran firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berfirman berbicara, kami siap ya Tuhan untuk mendengar, menerima dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita ada di minggu terakhir di bulan Mei. Tepat pada saat ini adalah hari ke-50, hari Pentakosta ya, jadi hari pencurahan Roh Kudus mula-mula di kamar loteng Yerusalem, ketika para murid ya yang menanti-nantikan selama 10 hari, menantikan janji Bapa dicurahkan bagi kehidupan mereka. Setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang menandakan misi tugas sudah selesai, maka berikutnya Yesus menyuruh mereka untuk tidak kemana-mana, tetapi tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, menantikan pencurahan Roh Kudus untuk melengkapi kehidupan mereka. Dan tepat pada hari ke-50 ketika mereka berkumpul bersekutu bersama-sama, maka Roh Kudus dicurahkan bagi kehidupan mereka. Dan sesudah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, para rasul pada saat itu, ya, menurut catatan di situ mengatakan ada 120 orang ya yang berkumpul, ya, tapi Paulus berkata bahwa ada juga sekitar 500 orang yang berkumpul yang menikmati merasakan lawatan curahan Roh Kudus. Dan sesudah itu ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kehidupan mereka, mereka akhirnya mulai oleh kuasa Roh Kudus, ya, otoritas bahkan kuasa Roh Kudus itu mampukan mereka untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan yang menyertai. Dan akibat daripada pelayanan para rasul ini, maka sampai pada saat ini, detik ini juga kita boleh ada pada hari ini, ya. Jadi ada semacam tongkat estafet, ya, yang sudah ditanamkan oleh para rasul, ya, dan sekarang kita yang ada di penghujung zaman ini. Nah, di tengah-tengah penghujung zaman pada saat ini, kita dihadapkan dengan kondisi situasi, ya, di mana pandemi secara global yang sedang melanda di seluruh penjuru dunia, ya, pada saat ini. Dan belum ada orang yang terlalu bisa memprediksi sampai kapan berakhir, ya. Kalau memang di beberapa tempat, di beberapa negara kasusnya sudah mulai bisa ditekan penularannya, tetapi untuk sampai nol, tidak ada penularan sama sekali, tidak bisa dicapai, ya. Dan dari Badan WHO juga sudah mengatakan kemungkinan besar virus ini akan tetap ada, ya. Jadi akan tetap ada, jadi akan terus bersama-sama gitu. Ya, virus akan tetap ada, tetapi kehidupan juga mesti tetap jalan terus gitu. Kehidupan rohani kita juga mesti jalan terus. Itu pagi hari ini mari kita lihat, kita akan dari setelah baca firman Tuhan dan akhirnya bisa dapat pemahaman-pemahaman lagi oleh pertolongan Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus yang mampukan untuk kita bisa memahami dan juga kita bisa melihat lagi. Mari kita akan lihat Mazmur 121 ayat yang pertama, kita lihat.
Ya, Mazmur, kitab Mazmur 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ya, ini adalah nyanyian siar. Dan dari beberapa catatan yang saya baca, ya, mungkin besar sekalipun ini tidak disebutkan penulisnya, pengarangnya, tapi ini King Daud yang menulis nyanyian siara ini, ya, nyanyian siara. Dan kalau kita lihat pasal 120 juga tidak disebutkan, 120 juga demikian, tapi 122 disebutkan tentang nyanyian siara Daud. Jadi pasal 121 ini kemungkinan besar atau ditulis oleh Raja Daud. Kita baca ayat yang pertama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku, sang pemazmur, ya, pemazmur ini coba mengarahkan pandangannya, ya, ingin menemukan, mencari pertolongan. Jadi dia melihat, mencari sekiranya dari mana datang pertolongan, ya, dari mana dia bisa menemukan pertolongan bagi kehidupannya, ya. Lalu kalau kita melihat dalam ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, mungkin dari tempat yang tinggi, ya, gunung-gunung yang tinggi itu pertolongan bisa terjadi, ya, bagi kehidupannya. Jadi coba mengamati apakah gunung yang tinggi ini itu bisa memberikan pertolongan bagi dia, bisa memberikan apa lagi, ya, perlindungan, keamanan, ketenangan, ya, atau keluputan dari berbagai macam hal, ya. Karena kalau gunung yang tinggi itu kan berarti bisa memberikan perlindungan bagi orang-orang yang berlindung, ya, di baliknya gitu, ya. Gunung itu juga mungkin bisa memberikan keamanan, ya, kepada mereka. Karena manakala mungkin ada musuh datang, maka adanya gunung yang tinggi itu bisa memblok, ya. Sebagaimana misalnya pada zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu, ya, kita melihat bahwa untuk setiap kerajaan itu ada tembok-tembok yang tinggi yang didirikan, ya, ada tembok-tembok yang tinggi dan ada pintu gerbang. Dan kalau ada tembok-tembok yang tinggi ini supaya apa? Menghalangi musuh manakala ada serangan, ya. Dan tidak hanya musuh yang ingin menyerang, membinasakan orang-orang yang ada di dalam kota tersebut, dan mungkin juga ada bahaya-bahaya lagi yang lainnya, sehingga perlu didirikan sebuah tembok, ya. Ya, tapi apakah tembok tersebut bisa menjamin, memberikan keamanan bagi penduduk yang ada di dalamnya? Ya, Nehemia mencatat, ya, kitab Nehemia mencatat, waktu orang Israel kembali dari pembuangan di kerajaan Persia yang sudah berpindah tangan. Mereka berpindah tangan dari kerajaan Babel, habis itu sesudah Babel ditaklukkan kepada Persia. Dan tahun pertama pemerintahan Raja Kores, kata firman Tuhan, orang-orang buangan ini kembali, diizinkan kembali ke negeri mereka di Israel, di Yerusalem. Dan saat mereka kembali, kelompok golongan pertama, ya, sampai 3 kali. Nah, mereka kembali dan kita melihat bahwa orang-orang yang kembali ini, maka fokus mereka berikutnya. Yang pertama, kitab Esra mencatat mereka ingin mendirikan bait suci, ya, dan itu ditulis dengan jelas bagaimana Esra. Jadi fokus kitab Esra kalau kita lihat itu bagaimana pendirian bait suci, ya, dan akhirnya selesai. Dan berikutnya kalau kita melihat Nehemia yang ada di sebagai juru minuman Raja Artasasta, ya, berikutnya ketika mendengar bahwa orang-orang kembali itu dalam keadaan yang tercela dan tembok Yerusalem masih dalam reruntuhan, apa yang dia lakukan? Ya, dia mengambil mulai datang kepada Tuhan dan mulai berdoa kepada Tuhan, ya. Dan berikutnya, tindakan berikutnya setelah diizinkan oleh raja, diizinkan untuk dia kembali, ya, kembali ke negerinya, ke Yerusalem, untuk membangun tembok, ya, sebagai tembok perlindungan, ya, sebagai tembok supaya mereka tidak dalam keadaannya tercela, tidak mudah ditaklukkan oleh musuh, memberikan keamanan kepada mereka, ya, kepada para orang-orang Israel yang kembali. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, ya, Nehemia oleh pertolongan Tuhan dimampukan untuk mendirikan tembok tersebut. Tetapi apakah hal tersebut
tembok tersebut, sesuatu yang tinggi itu bisa memberikan jaminan keamanan kepada mereka yang ada di dalamnya. Lalu kita melihat ternyata hal secara rohani inilah yang berdampak kepada kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi saat kita melihat sang pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung, atau setidaknya dia ingin mengatakan bahwa gunung-gunung yang tinggi ini juga mungkin mewakili ada kekuatan, ada kuasa, power, atau ada pengaruh ya yang dibangun oleh manusia yang ada pada saat itu, ya, yang bisa memberikan kepada sang pemazmur atau juga kepada banyak orang. Apa kekuatan ini? Apakah kuasa ini? Ya, apakah pengaruh ini? Atau yang dilambangkan sebagai gunung yang tinggi ini? Ya, itu bisa memberikan pertolongan kepadanya, bisa memberikan jaminan keamanan, jaminan perlindungan, jaminan kekuatan, jaminan keluputan, jaminan ketenangan dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam serangan yang silih berganti datang mau mengancam kehidupannya, ya, dengan berbagai macam. Ya, saudaraku yang terkasih, menarik juga kalau kita lihat gunung-gunung yang tinggi, saudara, setinggi-tingginya gunung, tetapi tetap juga bisa diukur ketinggiannya. Ya, saudaraku, mari coba kita lihat, saudara, gunung yang tertinggi di dunia katanya gunung yang paling tinggi, tapi saya katakan setinggi-tingginya gunung maka tetap bisa diukur juga ketinggiannya. Artinya apa? Ada batasannya. Setinggi-tingginya manusia membangun menjadi sesuatu yang tinggi, tetapi tetap ada batasannya. Terus kita tahu, saya catat bahwa coba kita melihat ada beberapa gunung yang tertinggi di dunia. Terus yang pertama kita tahu Gunung Everest. Gunung Everest itu terletak di perbatasan Nepal dan Tibet. Ini gunung tertinggi di dunia. Tetapi setingginya dia juga, saudaraku, itu masih dapat diukur 8.848 meter atau hampir 9 km ya, dari permukaan laut. Nah, itu masih bisa diukur. Nah, ini paling tinggi. Terus ada gunung lagi yang lainnya di bawahnya tentunya. Gunung Denali hampir 6,190 meter di Amerika Utara. Gunung Kilimanjaro hampir 6 kilo, 5,895 meter itu di Afrika. Dan Gunung Elbrus itu di Eropa, 5,642 meter. Saudaraku, jadi saya katakan setinggi-tingginya gunung-gunung itu, saudaraku, tetap ada batasannya. Manusia toh ternyata juga bisa mengukurnya. Ya. Artinya bahwa apa? Gunung itu ada batasannya. Atau saya katakan pengaruh, kekuatan, kuasa, atau sesuatu yang mewakili yang tinggi yang ada di bumi ini, saudaraku yang terkasih, tetap ada batasannya. Dan kalau ada batasannya berarti ada keterbatasan juga, dan tidak akan mampu memberikan jaminan kepada manusia. Jaminan apa? Perlindungan, jaminan keluputan, ya, jaminan keselamatan. Itu tidak akan mampu bisa memberikan jaminan kepada setiap kehidupan mereka. Ya. Dan itu yang kita bisa lihat dan kita bisa saksikan juga pada hari ini. Ya, saudaraku terkasih, kita akan coba juga lihat di dalam firman Tuhan. Ya, kita akan lihat bahwa ada orang-orang, baik secara pribadi, masyarakat atau bangsa, yang membangun sesuatu yang tinggi. Ya, yang boleh dikatakan mungkin tingginya ini bagi dia itu adalah sebuah kebanggaan dan bisa memberikan kepada dia pertolongan. Ya. Tetapi apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa saksikan? Ya, nah, kita akan melihat darah firman Tuhan, sehingga kalau firman Tuhan memberikan sebuah penerangan kepada setiap kehidupan kita bahwa gunung-gunung ini, gunung-gunung tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan jaminan pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Setinggi-tingginya apapun tetap ada batasannya. Kalau kita terkasih, mari kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita buka Kejadian pasal yang ke-10. Kita akan melihat satu contoh
dari seorang yang ditulis dalam firman Tuhan, ya. Dia adalah dari garis keturunan Nuh, ya, dari garis keturunan Nuh. Di Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini katakan Kus memperanakan Nimrod, ya. Ayah Kus itu adalah Ham, sedangkan ayah Ham adalah Nuh. Jadi Nuh, Ham, Kus, habis itu Nimrod. Ya, dikatakan waktu Kus memperanakan Nimrod, Alkitab mencatat kepada kita, penulis kitab Kejadian, Musa, dan juga Tawarik mencatat. Ya, Tawarik mencatat yang ditulis besar oleh Ezra. Dia mencatat bahwa Kus memperanakan Nimrod. Siapa Nimrod itu? Dituliskan, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi, orang yang punya kedudukan yang tinggi, orang yang punya pengaruh, orang yang punya power. Ya, pada saat itu, kalau ditulis dengan Alkitab, sekali lagi orang-orang yang mulai berkuasa ini, saudaraku, pada saat itu, pada zaman itu, ya, ketika manusia selesai dari peristiwa air bah, maka Nuh bersama anak-anaknya keluar dari Batra. Ya, dan kalau kita melihat mencatat, saudaraku, ternyata kita mendapati bahwa ternyata dari garis keturunan Ham ini lahir Nimrod. Ini garis keturunan yang kalau kita melihat mencatat bahwa ini akhirnya melahirkan Nimrod, ini seorang yang menentang akan keberadaan Tuhan. Dari garis keturunan Sem itulah itu lahir Abraham dan seterusnya. Ya, kita mencatat gini, Alkitab mencatat bahwa dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, kalau saya baca di salah satu tulis mengatakan bahwa kemungkinan besar pada saat itu dia seorang pemburu ini, jadi ada serangan hewan-hewan binatang buas pada saat itu. Ya, dan tidak ada seorang pun yang mampu. Dan Nimrod ini seorang yang gagah perkasa ini, saudaraku, pemburu gagah perkasa ini, dia mampu menaklukkan itu, ya. Mampu menaklukkan dan menolong orang-orang pada saat itu, sehingga memiliki sebuah pengaruh yang besar. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Dikatakan, saudaraku, lalu ternyata juga dia mulai mendirikan kerajaan. Dan kerajaan kita lihat di sini apa, saudaraku, dilihat Babel. Habis itu Erek dan Akad, semuanya di tanah Siniar. Ini berarti orang yang bisa menggerakkan orang lain, memimpin seorang bisa menggerakkan orang lain dan mulai mendirikan sebuah kota, mendirikan kerajaan, ya, dengan pengaruhnya dia, ya, mendirikan sesuatu yang boleh katakan ini, saudaraku, sesuatu yang tinggi, ya, pada saat itu. Dan sekiranya apa yang didirikan itu bisa memberikan sebuah jaminan, ya, kepada orang-orang pada saat itu. Lalu berikutnya apa? Dari negeri itu ia pergi ke Asyur. Tidak cukup sampai di situ saja. Tidak cukup Babel, Erek, Akad. Lalu pergi lagi ke Asyur. Lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala. Dikatakan firman Tuhan, itulah kota besar itu. Itulah kota besar yang didirikan. Sekali disampaikan, berarti dari sini kita berpengalaman bahwa seorang yang bernama Nimrod yang ditulis oleh firman Tuhan, saudaraku, adalah orang yang berpengaruh pada saat itu. Orang yang memiliki sebuah kuasa. Orang yang bisa mendirikan sesuatu atau kerajaan. Ya, kalau kita lihat Alkitab mencatat kurang lebih 6-7 kerajaan yang bisa didirikannya. Ya, pada saat itu dengan pengaruhnya dia, dengan power, ya, dengan segala kecakapan yang ada pada dia, yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Ternyata kecakapan itu, saudaraku, memampukan dia untuk
mendirikan sesuatu, bahkan membuat sebuah pengaruh yang besar. Tapi saudaraku, di hadapan pada saat ini, saudaraku, tapi ternyata kalau kita lihat di hadapan Tuhan ini nggak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan ini tidak ada apa-apanya. Tetapi justru karena saking, saudaraku yang terkasih, orang ini memiliki sebuah pengaruh atau menjadi sebuah hal yang tinggi, gunung yang tinggi, yang bisa dilihat, yang disaksikan, yang bisa didengar oleh semua orang-orang pada saat itu tentang Nimrod, orang yang berkuasa pada saat itu. Lalu apa yang dilakukannya? Apa yang dikerjakan berikutnya? Di pasal 11 Alkitab mencatat, lalu ia mulai menggerakkan, memimpin sebuah pembangunan menara Babel. Pembangunan sebuah menara yang mengatakan, mari kita membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke atas langit. Mau pingin menyamai ketinggian Tuhan. Mau pingin menyamai supaya ternyata tidak cukup hanya kerajaan ini. Sekarang kita dirikan sebuah menara yang tingginya sampai di atas. Supaya apa? Kita mencari nama. Supaya lebih lagi nama kita disaksikan oleh orang pada sini semakin tinggi. Tapi saudaraku, mari coba kita belajar firman Tuhan. Kita lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita. Waktu mereka, Nimrod sudah mulai mengarahkan mereka untuk mendirikan, mencari nama. Lalu apa kata firman Tuhan? Tuhan turun melihat apa yang didirikan, lalu dia kacaukan bahasanya. Setinggi-tingginya pendidikan, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan mengacaukan. Ya, mengacaukan bahasa mereka. Lalu kata firman Tuhan, saudaraku, akhirnya saudaraku, mereka mulai terserak pada saat itu. Ini keberadaan orang yang pada saat itu, yang ketika mulai menjadi seorang yang tinggi, yang punya pengaruh, yang punya kedudukan, yang boleh dikatakan semua orang bisa pada saat itu melihat dia. Dan mungkin saja pada saat itu, saudaraku, apa kita katakan, ada begitu banyak orang yang sudah memperoleh keamanan daripada dia. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita, Alkitab memberikan sebuah pelajaran rohani bagi kita. Saudara yang terkasih, manakala orang tersebut, ya, di dalam kebanggaannya dia mulai membangun sesuatu yang ingin menentang akan keberadaan Tuhan, menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan, lalu apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan. Tuhan mengacaukan bangunan yang didirikan oleh anak manusia. Ya. Dan ini juga kita lihat, ini juga sebagai gambaran. Dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana iblis yang di dalam kitab Yesaya pasal 14 itu. Aku ingin naik, aku ingin menyamai. Itu kejatuhan Babel itu di situ ditulis. Ya, ingin naik dan ingin menyamai. Lalu kata firman Tuhan apa? Lalu ditendang. Ya, tadinya dia ingin naik, tapi sekarang ditendang oleh Tuhan. Lalu yang terkasih, inilah yang coba ingin didirikan, ya, oleh orang Nimrod pada saat itu. Sesuatu yang tinggi, ya, sesuatu yang besar, punya pengaruh, dan seterusnya. Tetapi saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan, ya, ini tidak bisa memberikan jaminan. Tapi justru ini dihancurkan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya kita mengatakan kepada kita, baiklah setiap orang bermegah karena yang berikut, karena dia mengenal aku sebagai satu-satunya Tuhan yang mencipta. Ya, bukan karena apa? Karena hebatnya dia, karena bangganya dia. Saudara, ini saya katakan bahwa ada ketika ada orang bahkan dicontohkan ini, yang sudah bisa mulai membangun sesuatu, yang bisa menjadi tinggi ternyata. Dalam ketinggian itu, Alkitab menunjukkan kepada kita, jangan sampai ketika engkau membangun sesuatu menjadi tinggi, lalu kesombongan itu mulai timbul, mulai muncul dan mengatakan, aku bisa memberikan jaminan kepada. Saudara, aku kata firman Tuhan, tidak! Ya, justru merendahkan, ya, pasti kehidupan kepada mereka. Jadi ini tidak bisa memberikan jaminan. Berikutnya mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-13. Ya, kita maju terus. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah
Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke terkasih, ini kisah ini pasal 13 ini para gembala Abram dan Lot itu berpisah. Karena tempat di mana mereka diam, saudaraku, mereka punya banyak kambing domba dan ternak. Dan ternyata tempat itu tidak cukup untuk memberikan makan, memberikan jaminan kepada para dombanya, kepada domba-dombanya. Ya, tidak cukup rumput untuk memberikan makan kepada mereka. Ya. Atau jaminan ini loh, jaminan kepada dombanya. Lalu kata firman Tuhan, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Lalu Abram mengatakan bahwa jangan demikian, kita ini kerabat. Sekarang mari kita berpisah. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Ya, jadi sekarang tidak boleh demikian karena kita ini kerabat. Lalu saudaraku yang terkasih, apa yang dipilih oleh Lot? Lalu Lot melayangkan pandangnya. Lalu Lot mulai melihat, oh di sana ada tempat lembah Yordan yang bisa memberikan jaminan. Jaminan apa? Kenyangnya domba-dombanya. Jaminan supaya apa? Dengan dombanya yang cukup makan dan kenyang, berarti itu secara otomatis juga memberikan jaminan juga kepada kehidupan Lot ini secara ekonomi. Karena tentunya pada saat kambing domba akan terus beranak. Kalau domba pada saat itu, ya saudara yang terkasih, kalau bulunya sudah mulai tebal, itu akan ada pengguntingan. Ya, pengguntingan bulu domba. Dan supaya domba-domba ini jadi gemuk dan segar, dia harus makan. Makan apa itu? Ini harus ada jaminan kepada domba-dombanya supaya mensejahterakan juga. Mensejahterakan Lot. Lalu Lot mulai pandangnya. Dia melihat di lembah Yordan. Di situ kata firman Tuhan, Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Di situ. Seperti taman Tuhan. Oh, banyak air. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum. Jadi di sana ada banyak air. Tidak hanya air di sana, pasti juga di sana itu yang saya katakan bahwa ini juga ada rumput yang baik di sana yang akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada domba-dombanya. Dan secara otomatis juga ketika jaminan dombanya terpelihara, berarti itu juga memberikan jaminan kepada Lot. Jadi kita melihat saudaraku yang terkasih, apakah itu memberikan jaminan itu sesuai dengan harapan Lot? Ini yang kita lihat ini. Waktu dia melihat pandangannya, ternyata dia salah menaruh harapannya. Waktu Abraham dia di tempat itu, kata firman Tuhan, diamlah di tempat yang kuberitahukan kepadamu. Dia tidak seperti Lot. Mungkin pada saat dia melihat, waduh ini kayaknya tempat ini tidak baik gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata apa yang tidak baik menurut manusia, apa yang sudah mati itu Tuhan bisa hidupkan gitu. Ya, Tuhan bisa memberikan jaminan pemeliharaan kepada dia. Ya. Menurut Lot ini hidup nih, menurut Lot tempat ini hidup nih subur, segar, ada jaminan bagi dia, ya, bagi domba-dombanya. Tapi ternyata kalau kita melihat kata firman Tuhan, memilih baginya lalu ia berangkat. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap. Kata firman Tuhan, adapun negeri itu, kota Sodom itu, kata firman Tuhan, sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya. Lot salah memilih baginya. Lot salah menentukan ketika dia melihat pandangnya ke sana. Dia salah menentukan sebuah pilihan. Oh, tempat ini bisa memberikan jaminan. Jaminan kepada masalah perut, jaminan kepada dombanya, bahkan juga jaminan kepada saya. Berarti saya tidak akan kekurangan, tetapi saya akan terus menikmati, mengalami yang namanya ada sebuah jaminan di sana. Ya. Kepada dia, kepada keluarganya, kepada para gembalanya. Tetapi justru sebaliknya saudaraku, apa yang terjadi kata firman Tuhan? Kita melihat kata firman Tuhan, kota Sodom itu jahat di hadapan Tuhan. Ia ditawan oleh musuh. Bahkan berikutnya, mereka sampai ikut masuk dan terlibat di dalam dosa di sana. Tapi oleh kemuliaan Tuhan mereka sama. Saudaraku, apa yang kita bisa lihat di sini, saudaraku? Tuhan mengatakan bahwa gunung yang tinggi tidak bisa memberikan pertolongan.
Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan kepada setiap kehidupan kita. Mungkin di tempat kita berada pada saat ini, menurut kata orang, kata manusia, itu tempat yang mati. Tapi saudaraku, ya, sekalipun mati menurut manusia, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberi kehidupan. Ya, Tuhan bisa menghidupkan. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Abraham ini, saudaraku yang terkasih. Tuhan mengatakan, Abraham, kasih tahu kepada Lot, kau pilih lebih dulu. Pilih lebih dulu yang terbaik bagimu. Atau coba kau pilih itu, yang terbaik. Lot kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan di situ, Abraham tetap menetap di tanah di mana Tuhan berikan kepada dia. Dan akhirnya di situ kalau kita melihat ternyata Abraham ini mengalami jaminan yang luar biasa. Jadi bangsa, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena tidak menaruh jaminan masalah pemeliharaan ini loh kepada sesuatu yang sifatnya semu. Ya, kepada tawaran-tawaran yang tidak berkenan. Mungkin dapat kita katakan bahwa pada saat itu sudah terdengar bahwa kota Sodom itu begitu jahat. Dan ini bisa membuat mereka, itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi Lot tetap memilih. Ada nasihat masih dari pamannya, ya, kepada dia, kepada Lot yang dikasihi. Tetapi kata firman Tuhan, lalu Lot memilih. Tetap memilih. Ya, tetap memilih apa yang menurutnya baik, sekalipun di sana itu ada singa, ada ancaman. Oh, ada memang di sana secara ini baik, ya. Tetapi saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Di sana ada ancaman. Dan kita dia tetap memilih ancaman itu hanya betul-betul menjadi nyata bagi hidup. Saudaraku yang terkasih, mari kita, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jaminan gunung yang tinggi tetap ada batasannya. Tidak bisa memberikan jaminan kepada kita. Jaminan pemeliharaan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jaminan kepada kehidupan kita pada hari-hari ini. Khususnya pada masa di mana kita pada saat ini, saudaraku, pada masa di mana ternyata hal yang terjadi ini, pandemi secara global ini tidak hanya menghantam secara kesehatan, tetapi juga kepada dampak secara ekonomi. Dan itu sangat penting. Sekarang siapa menjadi jaminan kita? Siapa menjadi sumber ketenangan kita? Saudaraku, Tuhan sedang ingin menunjukkan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhanlah itu sumber ketenangan kita. Tetap diam diri di hadapan Tuhan. Tidak berserah kepada Tuhan. Ya. Kalau saya ingat ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan ketika dia memulai pelayanan. Ya, saudaraku masuk sebuah tempat. Dan saudara ketika masuk di sebuah tempat pelayanan tersebut, saudara-saudaraku ada beberapa teman mengatakan bahwa di tempat tersebut, bro, kenapa bro masuk untuk memulai membangun pelayanan tempat tersebut? Tempat itu sudah mati, ya, tidak hidup lagi. Tapi apa yang hamba Tuhan bilang, ya, saya tidak mau katakan mati kalau Tuhan tidak bilang mati. Ya, lalu dia mulai terus saja membangun pelayanan. Dan ketika membangun pelayanan, betul saudara, tempat yang dikatakan orang tersebut mati, tapi justru saudaraku, seiring berjalan waktu, berjalan bersama Tuhan, ikuti proses, justru tempat tersebut memberikan kehidupan yang luar biasa. Dan temannya mengatakan itu tempat itu mati, ternyata dia mengalami kematian. Kematian maksudnya apa yang dilakukannya itu tidak mengalami kemajuan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, demikian juga ketika kalau kita baca seterusnya di dalam Kejadian bagaimana Ishak kata firman Tuhan, atau ketika mengalami kelaparan di negeri di mana dia berada. Dia coba mau mencari, apakah saya pergi ke sana, ke Mesir. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada dia? Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. Dia diam di mana Tuhan beritahukan kepada dia. Lalu di tanah di mana Tuhan berikan kepada dia, ternyata tanah itu justru memberikan hasil yang luar biasa kepada dia. Pada waktu dia mulai menabur benih yang ada di tangannya. Kenapa saudaraku yang terkasih? Kali mereka mayoritas, saudaraku tahu Alkitab pada saat itu adalah orang-orang yang punya ternak. Berarti kalau misalnya rumput tidak cukup dan ada kekeringan terjadi, itu juga mengancam. Tapi saudaraku yang terkasih, kita melihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia diam di tanah di mana Tuhan katakan kepada dia. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Lot. Waktu dia melayangkan pandangannya, dia mencoba mencari jalan menurut kacamata jasmaninya dia. Mencari solusi atas apa yang dihadapi pada saat itu menurut kacamata secara jasmani dia, bukan menurut kata Tuhan. Saudaraku, mari kita berikutnya. Saudaraku, jadi pada pagi hari ini
yang hari ini dimanapun kita berada, saudara yang terkasih, tetap diam, kuat bersama dengan Tuhan. Karena pada setiap kehidupan kita, dari Tuhanlah yang akan berikan jaminan kepada setiap kehidupan kita. Gunung-gunung yang tinggi, orang-orang yang tinggi, tidak bisa memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Mari kita lihat berikutnya, Keluaran pasal yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-7, ayat 21 sampai yang ke-25. Keluaran 7 ayat 21 sampai yang ke-25. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Saudara terkasih, Musa dan Harun datang kepada Firaun. Ya, Firaun, biarkan umatku pergi untuk beribadah kepadaku, kepada Tuhan, di tempat yang telah ditentukan. Ya, tetapi Firaun berkeras hati, tidak membiarkan bangsa Israel pergi, ya, beribadah kepada Tuhan. Orang terkasih, waktu dia berkeras hati, maka Tuhan mulai datang untuk mengajar, ya, bangsa Mesir, menghajar Firaun. Kenapa Firaun sampai mengeraskan hati, saudara terkasih? Mari kita belajar, saudara terkasih. Pada saat itu kita tahu dengan persis bahwa Mesir itu adalah kota yang maju pada saat itu. Kota yang begitu maju, ya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran ini, karena kita menunjukkan kepada kita bahwa mereka sudah bisa mendirikan kota Piton dan Ramses, ya. Dan apa saya katakan, ya, katakan bahwa mereka maju dalam budaya, dalam ilmu pengetahuan, dan bisa juga secara ekonomi mereka maju karena mereka punya sungai Nil. Sungai Nil yang begitu ini dan menghidupi ada begitu banyak orang di situ, di daerah Sungai Nil itu, ya. Dan juga pastinya saja mungkin secara militer juga kuat. Dan saudara, majunya bangsa ini, majunya kota ini, saudara, ini merupakan sebuah kebanggaan, ya. Kebanggaan atas apa yang bisa diraih, atas apa yang bisa dicapai oleh bangsa Mesir pada saat itu. Makanya kalau kita lihat, saksikan bagaimana Firaun berkeras hati. Atau Soleh mengatakan, siapakah Tuhanmu itu mau memerintah saya? Siapakah engkau itu? Jadi ini bangsa yang sudah begitu tinggi, saudaraku yang terkasih, dan dia mengatakan bahwa saya sudah begitu tinggi, ya, dan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Makanya kalau kita lihat bagaimana film-film yang kita saksikan, saudaraku yang mengatakan dengan di dalam film itu mengatakan, kita lihat bahwa I am God. Firaun berkata, saya adalah Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ya. Atau saya dapat katakan bahwa ketika Musa dan Harun ini datang, aku terkasih, maka kenapa? Siapa kamu? Mau menyuruh saya untuk melepaskan. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun? Tapi memang Tuhan mulai ada tulah, mulai ada penghukuman, ya, kepada bangsa tersebut. Tulah pertama, air menjadi darah. Maka tapi Tuhan, matilah ikan di sungai Nil. Tuhan mematikan ikan di sungai Nil atau sumber kepada orang Mesir untuk sumber makanan mereka. Karena di tempat itu, saudaraku yang terkasih, sungai Nil ini air menjadi darah. Ada banyak ikan-ikan dan ikan terus mengalami kematian. Dan itu artinya apa? Ekonomi mereka, sumber untuk pendapatan mereka, Tuhan sedang mematikan. Bangsa Mesir, bangsa Firaun yang dipimpin oleh Firaun. Oleh karena apa? Kekerasan hatinya yang tidak mau membiarkan. Dan yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mulai menghukum bangsa Mesir. Tuhan mulai menghukum Firaun. Tidak hanya tulah pertama, bahkan sampai kedua, kata-kata memenuhi bangsa Mesir.
Demikian juga nyamuk yang mendirikan penderitaannya begitu luar biasa. Tuhan mulai menghajar mereka. Atau Tuhan mau merendahkan diri mereka. Supaya mereka boleh tahu, bangsa Mesir boleh tahu, Firaun boleh tahu bahwa Tuhan yang telah menebus umatnya, orang Israel, adalah Tuhan yang kuat, yang lebih kuat. Dan itulah sebabnya kata firman Tuhan kita melihat ada tulah-tulah yang menimpa mereka, lalat pikat, bahkan tidak hanya tadinya mematikan air ikan-ikan di Sungai Nil. Berikutnya juga kita melihat tulah yang kelima, penyakit sambar pada ternak mereka. Ya, dan tidak hanya sampai di situ, ada belalang lagi yang memakan habis hasil pertanian mereka, ingin melumpuhkan ekonomi mereka, dan juga secara kesehatan mereka dilumpuhkan. Ya, karena ada bara. Dan berikutnya saudaraku, yang sebelum tulah yang ke-10, gelap gulita selama 3 hari. Orang Mesir tidak bisa bekerja atau diam di rumah saja, tidak bisa beraktivitas. Itu artinya apa, saudara? Mereka mengalami kelumpuhan. Ya, karena tidak bisa bekerja. Begitu gelap terjadi. Ini yang Tuhan lakukan kepada bangsa. Kenapa? Karena Firaun menolak, mengeraskan hati untuk membiarkan umat Tuhan pergi. Mengatakan, siapa dia itu? Maka saya harus membiarkan umat ini yang ada pada hari ini. Mereka sedang bekerja, ya, ingin mendirikan sesuatu, mendirikan supaya ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sesuatu yang tinggi, menjadi kenamaan. Ya, tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan mulai menghajar mereka. Dan sampai akhirnya ketika sampai tulah ke-9 juga tidak. Lalu berikutnya saudaraku yang terkasih, ajaran Tuhan berikutnya saudaraku yang terkasih, anak sulung mati yang merupakan sebuah kebanggaan, penerus tahta daripada Firaun. Dan semua anak sulung orang Mesir pada saat sampai kepada ternak semuanya mati. Lalu mereka dibiarkan. Tuhan sampai merendahkan sampai sedemikian saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, sekali firman Tuhan mengajar kepada setiap kehidupan kita, tidak ada apapun yang tinggi di dalam dunia ini yang bisa memberikan jaminan kepada kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan anugerah kemurahan kepada kita pada saat ini untuk bisa mendirikan sesuatu yang tinggi, ya, dalam berbagai hal, ya, dalam berbagai bidang. Apakah dalam ekonomi, apakah dalam bidang yang lainnya, pekerjaan, dalam bidang saudaraku yang terkasih, kita belajar kepada firman Tuhan. Saudaraku terkasih, setinggi-tingginya itu tetap ada batasan. Itu tidak bisa berikan jaminan keamanan. Bahkan jangan sampai Alkitab mengatakan, biarlah orang bermegah karena dia mengenal Tuhan, bahwa dialah satu-satunya Tuhan pencipta. Jangan orang bermegah karena apa? Kepintarannya, karena kekayaannya, dan seterusnya. Tapi dia bermegah karena Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan pada hari ini semua sifatnya sementara. Kekayaan harta di dunia ini semua sifatnya sementara. Waktu mau datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Maka ketika mau terjadi, saudaraku yang terkasih, harta kita tidak bisa menyelamatkan. Harta tidak bisa menyelamatkan. Dan seterusnya. Tetapi kalau kita memiliki jaminan dalam Tuhan, jaminan ketenangan, maut boleh ada, ini boleh ada, tapi saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya pemas mengatakan bahwa aku melenggang mataku gunung-gunung. Dari mana? Saya ingin melihat, coba, apakah kekuatan ekonomi ini bisa menolong? Apakah raja yang tinggi ini bisa menolong? Ya, apakah pengaruh ini bisa menolong? Apakah tembok yang tinggi ini bisa menolong? Bahkan apakah juga, saudaraku yang terkasih, sebagaimana saya katakan, apakah militer juga yang ini bisa menolong kepada raja? Coba kita lihat. Yang terakhir kita lihat 2 Tawarik pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-3. 2 Tawarik pasal 21. Maksudnya 1 Tawarik pasal yang ke-21. 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-3. Pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukan
bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuhan menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan? Oleh karena itu, kalau terkasih kita melihat ini, saudaraku, ya, Daud menyuruh untuk menghitung orang Israel dari Dan sampai Berseba. Kalau dikatakan, saudaraku, kenapa dia sampai menghitung? Ya, atau bisa katakan di sini bahwa mulai ada sebuah kebanggaan atas apa yang dicapai. Bahwa coba hitung dan bawa kepadaku seberapa mereka yang mampu mengangkat senjata, mereka yang ini, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini membanggakan tentang apa yang bisa dicapainya pada masa itu. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Ketika itu, saudaraku yang terkasih, kita bahas seterusnya. Lalu Tuhan mulai datang karena apa yang dilakukan oleh Daud itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya, nanti tapi firman Tuhan, nanti kiranya Tuhan lagi, kata Yob, Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat. Kenapa Tuanku harus sampai melakukan ini? Cukup Tuanku. Ya, jangan sampai ini terjadi. Tapi kata firman Tuhan, Yob terpaksa mengikuti titah tersebut. Dia mengikuti untuk melaporkan kepada Daud, ya, bahwa kita punya ini loh, kita punya sesuatu yang dapat kita andalkan. Militer kita kuat, ini kita kuat, ada rakyat yang kuat. Karena kita tahu, saudaraku, pada zaman Raja Daud ini kita melihat bahwa ada banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang menyertai dia, pahlawan yang hebat. Triwira yang sekali bertempur, satu orang bertempur bisa mengalahkan 800. Ya, ada Benaya bin Yoyada, ada Yoab, ada Asahel, dan juga yang lain-lainnya. Ini panglima yang begitu hebat. Ya, bahkan Daud juga, saudaraku yang terkasih, itu bisa mempersiapkan, memperoleh, saudaraku, harta benda yang begitu banyak. Lalu mau mempersiapkan untuk pembangunan bait suci, menyiapkan begitu banyak sekali pada saat itu. Ya, tapi saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Daud tetap menyuruh Yoab untuk menghitung. Lalu firman Tuhan mengatakan, ketika itu berfirmanlah Tuhan kepada Daud, lalu memperhadapkan kepada Daud. Ya, kepadamu kuperhadapkan, ada 3 pilihan. 3 bulan dikejar oleh musuh, ada penyakit sampar, atau dan seterusnya. Saudaraku, lalu kata firman Tuhan, di sini kita lihat ya, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuh menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. 3 hari. Ya, lalu apa yang Daud pilih? Biasa jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan mulai mendatangkan penyakit sampar. Cuma 3 hari. Ini menghancurkan kebanggaan Raja Daud. 3 hari mulai datang. Dan selama 3 hari mulai datang, yang terjadi apa? 70.000 orang meninggal oleh karena penyakit sampar tersebut. Berarti dahsyatnya penyakit sampar ini. Hanya dalam waktu 3 hari. Berarti 1 hari itu bisa meninggal. Kalau dibagi 3 berarti kurang lebih sekitar 32.000. Atau sekitar 25.000 1 hari. Meninggal. Jumlah yang cukup luar biasa. Lalu ketika kita mengatakan kepada kita mau datang kepada Yerusalem, lalu Daud segera gitu mendirikan mezbah supaya tulah itu berhenti. Mulai sarahlah bertobat sehingga tulah itu berhenti. Tuhan ampuni saya jangan berbangga atas apa yang saya miliki pada hari ini. Kiranya Tuhan ini, rakyat ini punya Tuhan. Ini bukan kebanggaan saya. Saudara yang terkasih, pada saat ini, walaupun kita berada, kita juga pada hari ini ada di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin bagi setiap kehidupan kita. Tapi itu yang tadi kita baca, bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan dari gunung-gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi yang dibangun oleh manusia tidak bisa berikan jaminan harapan. Ketika juga saya dan saudara dimanapun kita berada, Tuhan membawa saudara untuk memiliki sesuatu posisi yang tinggi kah? Atau bangun apa yang tinggi kah? Jangan itu menjadi sebuah kebanggaan kita. Lalu kita mengaku ini karena saya. Saya bisa mencapai ini karena saya. Saya membangun ini karena saya. Atau juga setiap kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semuanya, ketika Tuhan izinkan juga bisa membangun sesuatu, membangun pelayanan, dan ada begitu banyak yang Tuhan percayakan. Ini bukan karena kita, tetapi karena Tuhan semata-mata. Kita tidak bisa, jangan menaruh pengharapan kita kepada hal tersebut, karena itu semuanya sifatnya sementara. Ini bukan memberikan jaminan, tapi justru kita harus datang merendahkan diri kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Mari kita kembali ke Mazmur 121. Ya, Mazmur 121.
Ayat yang kedua sampai seterusnya. Pertolonganku ia dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sedang ingin mengatakan bahwa jaminan segala-galanya itu datangnya daripada Tuhan. Jangan kita menaruh jaminan kita, jaminan kedamaian, jaminan ketenangan, jaminan kelembutan, ya, bahkan jaminan pemeliharaan kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara, yang tidak bisa memberikan harapan. Tapi justru kita menaruh jaminan kita, harapan kita kepada Tuhan, bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Pada situasi yang sukar ini, saudaraku yang terkasih, taruhlah setiap jaminan kita, harapan kita kepada Tuhan. Tetap nantikan Dia, saatnya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada saat ini kami belajar, diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, bukan dari tempat yang tinggi datangnya pertolongan. Bukan dari sesuatu yang tinggi yang bisa memberikan jaminan kepada setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bukan dari ya Tuhan, orang-orang yang tinggi yang bisa memberikan jaminan, tetapi semua jaminan kami datangnya daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika setiap anak-anak, setiap kami ya Tuhan, Tuhan izinkan ya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, itu kami bisa ya Tuhan diberkati dan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang tinggi Tuhan, supaya kami tidak bersandar berharap kepada hal yang sementara, tapi pengharapan kami taruhkan semuanya kepada Tuhan, dalam tangan Tuhan ya Tuhan. Karena ya Tuhan, ada tempat yang mulia yang Tuhan sedang siapkan bagi setiap kehidupan kami, surga yang kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus berserah kepada-Mu ya Tuhan. Tenang lagi ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kejam. Tetap ku rasakan. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kejam. Tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku
Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang kuat, jaminan yang pasti atas setiap kehidupan kami ya Tuhan, dalam berbagai macam situasi yang ada ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan, Roh Kudus yang diberikan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan, ini yang memeteraikan kami, bahkan akan terus menolong, mengingatkan kami, menuntun kami, membawa kami ya Tuhan kepada seluruh kebenaran, menyertai setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya Tuhan. Bapak, terima kasih pada saat ini Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali datang untuk kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan dari sesuatu yang tinggi, bukan dari kuasa yang tinggi ya Tuhan, bukannya Tuhan kepintaran, bukannya Tuhan hal-hal yang lainnya, tapi Engkau lah yang memberikan jaminan kepada setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan kepada-Mu ya Bapa, bahwa pengharapan kami adalah sesuatu yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu pada saat hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Biar jaminan kekuatan Tuhan, ketenangan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan pada masa-masa di tengah-tengah situasi yang kami alami pada saat ini Tuhan. Engkau Tuhan akan tetap menjadi jaminan, pertolongan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap langkah kami, kuatkan iman setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk ya Tuhan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Engkau menolong seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah mereka. Bahkan ya Tuhan terus memberikan kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, atas setiap apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami syukur semuanya Tuhan kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jadi pagi hari ini saya mengajak jemaat kita semua untuk kita bersatu hati berdoa, menyerahkan untuk pergumulan kita masing-masing, pergumulan jemaat. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, biar Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam setiap persoalan, permasalahan. Bahkan kita bersatu hati, kita berdoa menyerahkan untuk wabah penyakit virus corona yang saat ini mengancam dunia yang ada di Indonesia. Biar Tuhan sendiri yang menjamah setiap mereka yang mengalami sakit. Karena itu sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak jemaat sekalian untuk kita menyanyikan satu pujian semusim berlalu. Terima kasih Tuhan.
semusim berlalu. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hadapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan lebih hidupku. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan lebih lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, mari saya mengajak jemaat Tuhan sekalian kita berdoa bersama-sama, kita buka suara kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi ini Bapa kami datang bersatu hati berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan kami. Kami datang berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami nih Bapa. Kami ada di bangsa ini, kami tinggal di bangsa ini Bapa. Karena itu sebagai warga negara Indonesia, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa ini. Tuhan Engkau berkati setiap pemimpin yang ada, baik itu presiden, wakil presiden, menteri, sampai DPR, MPR, sampai kepada RT, RW, kelurahan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau berkati setiap kepemimpinan mereka. Tuhan Engkau urapi mereka dan jaga setiap hati mereka. Biarlah ketika mereka memimpin dengan penuh takut dan tanggung jawab kepada Engkau Bapa, dan selalu mengandalkan Engkau. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan untuk bencana alam yang terjadi di mana-mana. Tuhan Engkau hadir di sana memulihkan bangsa kami. Tuhan Engkau hadir di sana memulihkan masyarakat Indonesia yang mengalami bencana alam. Tuhan Engkau berkati bangsa ini, dan Tuhan Engkau berikan kesejahteraan kepada bangsa ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, di pagi ini Bapa kami bersatu hati sebagai jemaat-Mu. Kami datang berdoa menyerahkan untuk virus corona yang menyerang bangsa kami Bapa, yang membuat ekonomi, yang membuat kesejahteraan kami terbatas, yang membuat hubungan kami dengan sesama kami terbatas Bapa. Oleh karena itu Bapa kami berdoa bersatu hati, kami tolak, kami tinggi, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang angkat penyakit ini, virus ini Bapa, dan jauhkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa biarlah tangan Tuhan menjamah setiap mereka yang sakit. Tangan Tuhan memulihkan mereka yang mengalami sakit penyakit Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Gading Serpong, Tangerang, Banten ini, di mana kami ada, di mana gereja-Mu berdiri di tempat ini. Tuhan Engkau berkati daerah ini, Tuhan Engkau urapi daerah ini Bapa, dan jadikan daerah ini sebagai daerah yang takut akan Engkau. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa, kalau sampai dengan saat ini kami masih bebas, kami masih aman untuk beribadah di tempat ini. Oleh karena itu Bapa,
Kami menyerahkan setiap kepemimpinan yang ada di Banten, Tangerang, Gading, Serpong ini Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga datang berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu yang ada di tempat ini. GPP Sola Gracia. Gereja ini berdiri atas seizin Tuhan. Gereja ini berdiri karena rencana-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapak, Engkau pakai gereja ini menjadi saluran berkat. Engkau pakai setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk menjadi saluran berkat. Ketika kami pergi keluar dari tempat ini, kami menjadi berkat untuk lingkungan di mana kami ada. Kami menjadi berkat untuk tetangga yang ada di samping kiri kanan kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, Engkau urapi kami semua. Kami datang berdoa menyerahkan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan, Engkau pakai secara dan luar biasa. Terlebih khusus kedua hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani kami di tempat ini. Bapak dan Ibu Gembala yang menjadi orang tua kami, orang tua rohani kami di tempat ini. Tuhan, Engkau urapi mereka. Pakai setiap kehidupan mereka untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk kesediaan hati mereka melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Bapa, berkat Tuhan menyertai, melingkupi setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka pergi untuk melayani, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati. Kami datang berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat GPP Sola Gracia. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau jamah. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau kuatkan Bapa. Mereka yang membutuhkan pekerjaan saat ini Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik. Mereka yang masih dalam bangku studi pendidikan, Tuhan Engkau berikan hikmat. Tuhan Engkau berikan kepintaran kepada mereka. Lebih khusus kami berdoa menyerahkan untuk saat ini anak-anak-Mu yang menyelesaikan tugas akhir. Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas akhir mereka tepat pada waktunya, dan mereka bisa mengikuti wisuda dan akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Tuhan Engkau berkati seluruh kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau urapi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mulut kami terbatas, tetapi Tuhan mengetahui setiap isi hati pergumulan kami, dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak, ajar kami sebagai jemaat-Mu, ajar kami sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk tetap setia menanti setiap jawaban doa yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa syafaat kami, ini permohonan kami di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita persiapkan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kita menyanyikan satu pujian kami memuji kebesaran. Kasih Bapa, kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami sih. Bapak Hamba akan berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Akan percaya setiap janji berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami akan menjadi milik kami ya Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, percaya Tuhan, Kamu akan berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal yang menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerjaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Jadi Tuhan untuk berkati. Mari kita bersyukur dan kita bersatu dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, dan Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada.